Eternal Secret King, Chapter 171. Bab 171, ini kesempatan bagus untuk membunuh kalian semua. Saat gadis berbaju merah muda melepas cadarnya, napas semua orang membeku sesaat. Meskipun banyak murid Sekte Iblis telah melihat wajah cantik yang tiada taraf itu sebelumnya, mereka masih bisa merasakan rasa takjub yang belum pernah terjadi sebelumnya melihatnya sekali lagi sehingga mereka lupa bernapas sejenak. Su Zimo juga tertegun sejenak. Kata-kata apapun yang bisa menggambarkan kecantikan gadis berbaju pink itu sepertinya tidak cukup untuk saat ini. Tapi dengan sangat cepat, mata Su Zimo kembali jernih. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam pelan, Ji Yaoyan. Dia mengingat adegan bagaimana dia bertemu Gusi dan Gusi di rumah lelang harta karun langit sebelumnya dan secara bertahap menyadari. Selain itu, dia bisa melihat jejak Ji Yaoxue dari penampilan gadis berbaju pink itu. Dia kakak perempuanmu, Su Zimo bertanya dengan dingin. Tersenyum dengan bibir mengerucut, gadis berbaju pink itu mengangguk. Dia percaya bahwa dia tidak perlu banyak bicara agar seseorang dengan kecerdasan Su Zimo menebak identitasnya. Dengan hubungan itu, dia tidak akan membunuhnya bahkan jika dia adalah gadis murni dari Sekte Iblis. Cukup benar, niat membunuh di mata Su Zimo menghilang. Ekspresinya berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi di sini? Mengapa Sekte Iblis berkumpul di sini? Pernahkah kamu mendengar tentang 7 Sekte Iblis? Ji Yaoyan tidak menjawab dan malah bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Tawa datang dari samping. Banyak murid Sekte Iblis memandang Su Zimo dengan jijik seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Kultivator berjubah hitam dari Sekte Tanah Jahat adalah satu-satunya yang cemberut dan mengeluh dalam hati, teruslah berpura-pura. Saya tidak percaya siapapun dari Sekte Abadi tidak akan pernah mendengar tentang 7 Sekte Iblis. Ji Yaoyan berkata, yang disebut 7 Sekte Iblis mengacu pada Illusion Finchult, Zenith Sect, Overlord Palace, Hidden Death Sect, Pure Maiden Sect, Cloud Rain Sect, dan Malevolent Earth Sect. 7 sekte ini semuanya adalah faksi teratas di daratan Tianhuang. Salah satu tokoh atau patriark perkasa di sekte itu lebih dari cukup untuk menghancurkan kelima sekte utama dinasti Zhou Agung. Mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Meskipun komentar Ji Yaoyan tidak terdengar seperti masalah besar, ada peringatan di dalamnya. Dia memberitahu Su Zimo untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Kalau tidak, puncak ethereal bisa dihancurkan karena ini. Beberapa orang yang berdiri di depan adalah pewaris iblis dari berbagai sekte iblis. Kultivator berjubah ungu itu dari Illusion Finchult, kultivator berjubah darah dari Zenith Sect, kultivator Bascut adalah orang gila dari Overlord Palace. Adapun pembunuh yang mencoba membunuh kita sebelumnya, dia adalah pewaris iblis dari sekte kematian tersembunyi, pembunuh berwajah seribu. Ji Yaoyan menunjuk beberapa dari mereka dan Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kerumunan sebelum akhirnya melihat kembali ke Ji Yaoyan. Pewaris iblis sekte mana kamu? Hehe, aku dari Pure Maiden Sect. Ji Yaoyan mengedipkan matanya dan tersenyum main-main. Jika Ji Yaoyan tidak mengakuinya secara pribadi dan Su Zimo tidak ada di sana untuk menyaksikan, dia tidak akan membayangkan bahwa gadis lugu dengan senyum mempesona tepat di depannya adalah seseorang dari sekte iblis. Pewaris iblis berkumpul di sini untuk warisan tempat ini. Karena garis keturunan dari sekte perawan murni diwariskan sendirian, aku tidak memiliki pembantu seperti yang lainnya. Jadi, kau harus membantuku. Ji Yaoyan mengangkat tinjunya dan berkata dengan antisipasi. Demonesci, ada formasi kunci roh kuno di sini. Jika Anda ingin mendapatkan warisan melawan Lunatic Pang, kita harus bergabung. Pewaris iblis Illusion Finchult tiba-tiba berkata. Ji Yaoyan berbisik, dari 7 sekte iblis, Overlord Palace adalah yang terkuat dalam pertarungan jarak dekat. Nama pembudidaya potong rambut itu adalah Pang Yue, Anda harus mewaspadai dia. Bahkan tanpa pengingat Ji Yaoyan, Su Zimo pasti akan menjaga orang itu. Tepatnya, dia mengawasi setiap ahli waris iblis itu. Jika 7 sekte iblis sama menakutkannya seperti yang dikatakan Ji Yaoyan, bagaimana mungkin ahli waris iblis yang hadir semudah itu untuk dihadapi? Saat itu, Pang Yue dari Overlord Palace tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan kegembiraan di tatapannya saat dia berkata perlahan, kita semua berasal dari sekte iblis, jadi izinkan saya mengingatkan kalian semua. Siapapun yang ingin menarik diri harus melakukannya sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah apapun jika kita akan mulai berkelahi nanti. Itu adalah kata-kata yang sombong. Dia adalah satu-satunya orang dari Overlord Palace. Sementara 6 sekte lainnya memiliki keuntungan untuk dapat bergabung, pria ini tidak hanya tidak takut, dia malah mengancam mereka. Itu bukan karena Pang Yue adalah yang terkuat di antara ahli waris iblis, itu karena adanya formasi kunci roh kuno. Dengan energi roh semua orang terkunci, mereka hanya bisa mengandalkan pertarungan jarak dekat. Overlord Palace adalah yang terkuat dari 7 sekte dalam hal pertarungan jarak dekat. Kehadiran formasi kunci roh kuno juga merupakan anugerah bagi Su Zimo. Jika itu adalah bentrokan yang tepat, dia tidak akan cocok untuk pewaris iblis dari sekte bumi jahat. Namun, dia bisa menekan yang terakhir dalam pertarungan jarak dekat. Kami pasti akan bergabung. Tiba-tiba, pewaris iblis dari sekte tanah jahat berkata, namun, kita harus membunuh orang luar sebelum bergabung. Kalau tidak, dia hanya merusak pemandangan. Tatapan pewaris sekte bumi jahat jatuh ke Su Zimo, jelas siapa yang dia sebut sebagai orang luar. Setelah menderita kerugian besar dan hampir mati di tangan Su Zimo, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Sang Guan Yu melambaikan kipasnya dan mengangguk, berkata dengan suara lembut, kedengarannya benar. Tidak peduli apa, ini adalah perjuangan internal dari sekte iblis. Tidak baik membiarkan orang luar melihatnya. Fufufufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Dia mengamati sekeliling dan menyatakan dengan keras, kamu ingin membunuhku. Banyak murid sekte iblis memiliki ekspresi dingin, membawa tatapan mengejek di mata mereka. Namun, Su Zimo melanjutkan, betapa jarangnya ahli waris iblis berkumpul hari ini. Ini kesempatan bagus untuk membunuh kalian semua. Dan kamu, Su Zimo menatap pewaris iblis dari sekte bumi jahat dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu beruntung bisa melarikan diri lebih awal. Serahkan hidupmu sekarang. Ketika mereka mendengar itu, semua orang tercengang. Pewaris sekte bumi jahat telah bertukar pukulan dengan pembudidaya berjubah hijau. Dan, dia bukan tandingan lawan dan harus melarikan diri. Apa latar belakang orang ini? Sebelum ada yang bisa menyelesaikan pikirannya, tubuh Su Zimo bergoyang dan dia mengeluarkan saber bulan dingin di pinggangnya, dia mengambil langkah pertama. Bergegas menuju kelompok dari Malevolent Earth Sect, dia berlari dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga meninggalkan banyak bayangan. Oh, Pang Yue berkomentar dengan sedikit terkejut saat kegembiraan di matanya meningkat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui seberapa kuat ledakan tindakan sederhana dari Su Zimo itu. Menarik, Pang Yue tersenyum seolah telah menemukan mangsa. Semuanya, tolong bantu aku. Orang itu dari sekte abadi.
Pewaris Sekte Bumi Jahat mundur dengan cepat dan berteriak. Dia telah menyaksikan kekuatan Suzimo sebelumnya dan tentu saja tidak cukup bodoh untuk melawan yang terakhir secara langsung. Seseorang dari Sekte Abadi, sungguh nyali, kamu meminta kematian. Setelah mendengar kata Sekte Abadi, banyak murid Sekte Iblis mengeluarkan niat membunuh mereka. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan bergegas maju, mengelilingi Suzimo. Suzimo mengayunkan saber bulan dinginnya dan turun dari langit, seolah-olah dia ingin mengiris kekosongan menjadi dua. Meskipun ahli waris iblis berhasil menghindarinya, dua pembudidaya Sekte Bumi Jahat lainnya tertangkap di dalamnya. Keduanya tidak punya waktu untuk berpikir saat mereka mengerahkan kekuatan di kedua lengan dan mengalirkan darah mereka. Mengangkat pedang di tangan mereka, mereka mendorong dan bertahan ke atas. Dentang, tiga pedang bertabrakan satu sama lain. Retakan, retakan, retakan. Pedang dari dua pembudidaya Sekte Bumi Jahat hancur saat keduanya bergetar hebat seolah-olah mereka disambar guntur. Batuk darah segar, mereka dikirim terbang. Semua orang terkejut, satu tebasan mengandung kekuatan yang begitu mengerikan. Eternal Secret King, Chapter 172. Bab 172, 1 lawan 5. Suzimo bukanlah seseorang yang menyerah begitu saja. Mengabaikan fakta bahwa ada formasi kunci roh kuno yang membatasi energi roh semua orang, dia tidak akan menyerah tampaknya. Selain itu, dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sekte Iblis sejak awal. Ini adalah kesempatan langka baginya. Bahkan jika dia tidak berhasil membunuh keenam ahli waris iblis, dia tidak akan membiarkan mereka menerima warisan mereka dengan mudah. Niat dingin menyembur padanya dari samping. Melalui sudut matanya, Suzimo melihat banyak bayangan pedang. Pedang bersinar dengan cahaya menyeramkan yang memusingkan. Pewaris iblis Illusion Finchul. Kekuatan serangan itu tidak kuat. Faktanya, itu bahkan lebih lemah dari kekuatan yang keluar dari pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Namun, di tangan pewaris iblis Illusion Finchul, pedang itu tampaknya berubah tanpa henti dan sulit dibedakan dari ilusi dan kenyataan. Suzimo sedikit mengernyit, dia benar-benar harus mengelak ke samping melawan serangan itu. Ini adalah teknik pedang yang benar-benar brilian. Kekuatan bukanlah satu-satunya faktor dalam pertarungan jarak dekat. Kecepatan, pertahanan, dan teknik semuanya adalah perwujudan dari kekuatan tempur. Meskipun Suzimo lebih menyukai kekuatan pedang, dia tidak mengetahui banyak teknik. Dia hanya berputar di antara beberapa gerakan dan memanfaatkan kekuatan kasar murni. Terhadap teknik pedang brilian dari pewaris Illusion Finchul, Suzimo sebenarnya terpaksa mundur sejenak dan tidak memiliki cara untuk membalas. Swoosh. Di sisi lain, ada semburan darah, mengeluarkan bau yang kuat dan menyengat. Cahaya darah tidak benar-benar darah, itu adalah cahaya dari pedang. Pewaris Sekte Zenith memegang pedang merah-merah yang menyeramkan dan terasa seolah-olah darah mengalir di dalamnya. Intensitas haus darah itu begitu kuat bahkan Suzimo pun merasa tercekik. Suzimo telah bertahan 1 tahun penuh di pegunungan Changlang dan telah melalui segala macam skenario berdarah. Namun, serangan dari pewaris Sekte Zenith masih membuat Suzimo merasa seolah-olah dia berhadapan dengan segunung mayat. Itu sangat menghancurkan dan melemahkan. Swoosh. Sebuah kipas lipat terbuka dan berputar di depan Suzimo. Awan di atasnya tampak seolah-olah akan turun hujan. Suzimo hanya melirik sekilas ketika dia merasa pikirannya terpaut. Gelombang nafsu tak terkendali naik di bawah perutnya. Tidak baik, Suzimo sangat terkejut. Itu adalah perasaan yang mirip dengan menghirup Joyful Reunion Powder of Joyful Sect. Namun, metode Sangguan Yu berkali-kali lebih cemerlang daripada para pembudidaya Sekte Gembira. Kilatan dingin melintas di mata pewaris Sekte Bumi Jahat yang terpaksa mundur lebih awal. Mengisi kembali sekali lagi, dia mengguncang tombak tulang di tangannya dan menusuk. Dengan serangan gabungan dari 4 ahli waris iblis, Suzimo seperti perahu kecil di lautan ganas yang bisa terbalik kapan saja. Tiba-tiba, rasa bahaya melintas di benak Suzimo sekali lagi. Niat membunuh yang mengerikan telah muncul kembali. Pembunuh Hidden Death Sect telah menyerang. Pembunuh berwajah seribu itu tidak seperti Pang Yue dari Overlord Palace. Pang Yue berdiri di samping dan menonton semuanya dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Mengingat status dan kekuatannya, tentu saja tidak mungkin dia membungkuk untuk bergabung dengan orang lain. Namun, pembunuh berwajah seribu itu adalah seorang pembunuh bayaran dan tujuannya adalah untuk membunuh musuh-musuhnya. Secara alami, tidak masalah baginya apakah dia harus bergabung atau dengan siapa dia bergabung. Yang dia pedulikan hanyalah menemukan saat yang paling tepat untuk menyerang dan mendapatkan pembunuhannya. Saat dia melihat itu, mata Ji Yaoyan meredup. Di dunia kultivasi, mungkin tidak lebih dari 5 orang yang bisa selamat dari serangan gabungan dari 5 ahli waris iblis. Suzimo ini sebelum dia bukan siapa-siapa dan jelas bukan salah satu dari 5. Tiba-tiba, Ji Yaoyan merasakan penyesalan. Tidak seperti Wu Xiangming, Yan Fei dan yang lainnya, Suzimo tidak memiliki pikiran jahat terhadapnya. Selain itu, dia tidak menyakitinya meskipun dia sangat membenci Sekte Iblis setelah mengetahui bahwa dia adalah adik perempuan Ji Yaoxue. Ini adalah individu yang berpikiran jernih dan setia yang seharusnya tidak mati di tempat seperti itu. Namun, sudah terlambat bahkan jika dia menyesalinya. Suzimo, yang terjebak di tengah, tidak memiliki ruang untuk mengelak, hanya ada satu hasil yang menunggunya. Di tengah bayang-bayang pedang dan golok, Suzimo benar-benar memahami teror dari ahli waris iblis ini. Ini bahkan dengan kehadiran formasi kunci roh kuno. Jika bukan karena pembatasan energi roh mereka, Suzimo kemungkinan besar akan terluka parah saat mereka bentrok. Sudah berapa lama ketujuh Sekte Iblis itu ada? Mereka memiliki garis keturunan dari zaman kuno dan disejajarkan dengan Sekte Abadi dan agama Buddha. Sekte Ethereal hanya memiliki sejarah beberapa ribu tahun. Ada sekte yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno dan masih banyak lagi yang telah menghilang ke dalam pasir waktu tanpa jejak yang tersisa. Sebagai murid puncak Ethereal, Suzimo hanya berada di jalur kultivasi keabadian hanya selama 2 tahun. Dalam hal kekuatan sebenarnya, dia sama sekali bukan tandingan ahli waris iblis dari Sekte Iblis. Namun, apa yang benar-benar diandalkan Suzimo bukanlah teknik kultivasinya yang abadi, itu adalah The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan Void Thunder Manual. Guyuran, guyuran, suara deru ombak bergema saat bumi sepertinya runtuh. Oh, telinga Pang Yue bergetar saat cahaya terang bersinar di matanya. Dia berkata dengan tidak percaya, darah tsunami. Bang, ledakan, ledakan. Tepat setelah itu, guntur yang menggelegar terdengar bercampur dengan suara tsunami. Suzimo menyalurkan darahnya, menyebabkan seluruh tubuhnya membengkak saat otot-ototnya merobek pakaiannya. Garis darah yang kuat dan ganas menjalari anggota tubuhnya, menekan nafsu di dalam hatinya. Mata Suzimo kembali jernih. Terhadap jebakan 5 ahli waris iblis, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut.
Sebaliknya, semangat juangnya mendidih saat dia berteriak, membingungkan. Guntur melintas di telapak tangannya saat suasana yang sangat keras memenuhi ruangan. Dengan Su Zimo di tengah, cahaya menyilaukan meledak, membentuk lingkaran besar petir yang menyebar ke segala arah. Pada saat itu, panca indera dari kelima ahli waris iblis itu hilang seketika. Diri sebenarnya dari pedang panjang pewaris ilusion Vinculp mengungkapkan dirinya untuk contoh singkat. Ini adalah pepatah bahwa ketika iblis setinggi 1 kaki, Dao lebih tinggi 10 kaki. Su Zimo membalik tangannya dan menebas dengan pedangnya, membenturkannya dengan keras ke pedang panjang ahli waris iblis ilusion Vinculp. Percikan terbang saat suara logam yang menusuk telinga memenuhi udara. Tubuh pewaris ilusion Vinculp bergetar saat ekspresinya menjadi sangat pucat. Dia terhuyung-huyung berlutut dan jatuh ke belakang, mendarat di tanah dengan aliran darah mengalir dari sisi mulutnya. Ilusion Vinculp tidak memiliki teknik penempaan tubuh berkualitas tinggi sejak awal. Saat teknik pedangnya dipatahkan, tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan Su Zimo. Tombak guntur. Setelah mistifi, petir mengembun di telapak tangan Su Zimo sekali lagi, membentuk tombak panjang yang melingkar seperti piton listrik. Dia melemparkannya ke arah pewaris sekte Zenith. Set. Pewaris iblis tersentak sedikit. Di tempat ini di mana energi roh semua orang dibatasi, kultivator berjubah hijau ini bisa melepaskan seni guntur. Lebih jauh lagi, kekuatan seni gunturnya sangat besar. Tidak mungkin pewaris sekte Zenith berani melanjutkan saat dia mencengkeram pedangnya di depan dadanya. Tombak guntur menghantam bagian tengah pedang merah darah dan kilatan petir, memanjang dari pedang ke tubuhnya. Pewaris sekte Zenith gemetar dan kakinya lemas, jatuh ke tanah juga. Dalam sekejap mata, dua ahli waris iblis terluka parah. Pada saat ini, efek mistifikasi telah menghilang dan kipas sangguan Yu memotong tenggorokan Su Zimo seperti pisau tajam. Niat membunuh pembunuh berwajah 1000 itu masih terkunci pada Su Zimo, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Pada saat yang sama, tombak tulang pewaris sekte bumi jahat telah mengukir setengah lingkaran di udara, menyelimuti Su Zimo dengan aura dingin dan jahat yang gelap gulita. Eternal Secret King, Chapter 173. Bab 173, memanipulasi situasi. Meskipun dia memaksa mundur dua ahli waris iblis berturut-turut, situasinya masih sangat berbahaya bagi Su Zimo. Saat itu, sebuah rantai merobek udara dan melingkar ke arah sangguan Yu seperti ular liar yang melata. Itu bersinar dengan cahaya dingin yang berkilauan. Ada kilatan ketakutan di mata sangguan Yu dan dia tidak berani ceroboh, melompat mundur dan mundur dengan tergesa-gesa. Iblis Ji, apa yang kamu lakukan? Sangguan Yu menegur dengan tatapan menyipit. Rantai itu adalah senjata Ji Yaoyan. Ketika dia melihat Su Zimo terjebak, dia sangat menyesal. Namun, bahkan jika dia menyerang saat itu, dia tidak akan bisa membebaskannya dari kesulitan. Tapi saat berikutnya, ada perubahan mendadak. Dengan sikap yang sangat kuat, Su Zimo meledak dengan kekuatan garis keturunannya dan memaksa mundur dua ahli waris iblis dengan seni gunturnya yang menyebabkan perubahan situasi. Ji Yaoyan tidak lagi ragu dan langsung menyerang. Dengan tambahannya, ada lagi perubahan situasi. Dari 5 ahli waris iblis, 3 dari mereka pergi, hanya menyisakan pembunuh berwajah 1000 dan pewaris sekte bumi jahat. Sebenarnya, di antara 5 ahli waris iblis, ancaman terbesar bagi Su Zimo adalah si pembunuh berwajah 1000. Itu karena Su Zimo tidak bisa memastikan lokasinya. Begitu pembunuh berwajah 1000 itu muncul, itu pasti akan menjadi serangan yang pasti membunuh. Dalam sekejap, pikiran Su Zimo berpacu. Dia melangkah maju, meraih saber bulan dinginnya dengan kedua tangan dan menebas tombak tulang. Pewaris sekte bumi jahat menyeringai dingin. Dia telah lama menyadari bahwa meskipun Su Zimo kuat, yang terakhir tidak mengetahui teknik pedang apapun, itu adalah kelemahan terbesar Su Zimo. Namun, itu berbeda untuk sekte bumi jahat. Dia sendiri telah menguasai 5 teknik tombak berkualitas tinggi. Dengan goyangan tombak tulangnya, itu melesat melintasi udara dalam busur melingkar. Meskipun kelihatannya seperti gerakan sederhana, titik pendaratan ujungnya tidak diketahui dan dapat berubah sewaktu-waktu. Ketika dia melihat serangan Su Zimo, pewaris sekte bumi jahat menyipitkan matanya dan menggonggong dengan dingin, mati. Dia mengerahkan kekuatan di kedua lengannya dan tulang tombak itu bergetar. Itu menghindari lintasan saber bulan dingin dan terus menusuk ke dada Su Zimo. Membiarkan dadanya terbuka lebar, Su Zimo mengungkapkan kesalahan yang fatal. Saat itu, sesosok hantu muncul dari kerumunan pembudidaya iblis yang mengelilingi mereka. Itu langsung muncul di belakang Su Zimo dan mengulurkan telapak tangannya. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, telapak tangan yang awalnya kosong itu menghasilkan pedang yang panjang dan ramping, setipis sayap jangkrik dan sangat tajam. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana pedang itu muncul. Tetapi pada saat ini, semua orang tahu identitas penyerang, pewaris Hidden Deathsec, pembunuh berwajah 1000. Tidak ada yang bisa mendeteksi dia jika dia tidak bergerak. Dia mungkin berada di sisi siapapun atau bahkan di depan mereka. Namun, mereka tidak akan menyadari bahwa pembunuh paling menakutkan di dunia kultivasi baru saja melewati mereka. Pada saat ini, Su Zimo menggunakan jurus lamanya untuk menghadapi tombak tulang yang datang dari pewaris sekte bumi jahat. Sudah terlambat baginya untuk mencabut pedangnya dan bertahan. Su Zimo hanya memiliki satu pilihan tersisa. Dia harus menghindar ke belakang. Pada saat yang sama, pembunuh berwajah 1000 muncul dan menikam pedangnya, benar-benar memotong jalur pelarian Su Zimo. Waktu pembunuh berwajah 1000 itu cerdik dan menakutkan. Bahkan jika mereka hanya menonton, semua orang tidak bisa menahan perasaan takut. Di sisi lain, Ji Yaoyan benar-benar terjerat oleh sangguan Yu dan tidak bisa kabur. Dalam sekejap mata, keadaan telah berubah dan nyawa Su Zimo dipertaruhkan. Pang Yue menggelengkan kepalanya dan kegembiraan di matanya memudar secara bertahap. Baginya, Su Zimo sudah mati. Orang mati tidak layak menjadi lawannya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Zimo, yang berada di tengah badai, memiliki mata yang tenang dan ekspresi tenang. Dia sangat tenang. Dalam keadaan normal, Su Zimo benar-benar tidak punya jalan keluar dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, dalam situasi ini, dia sengaja membuka celah. Jika dia tidak melakukan itu, pembunuh berwajah 1000 itu tidak akan pernah muncul. Itu merupakan ancaman yang terlalu besar bagi Su Zimo. Saat tombak tulang itu mendekat, Su Zimo mengayunkan pedangnya ke belakang seolah-olah dia sudah menduganya. Tanpa henti sama sekali, dia tiba-tiba membungkuk dan merayap di tanah dengan anggota tubuhnya seperti ular piton raksasa. Setelah melihat itu, mata semua orang berbinar dan mereka tertegun. Meskipun gerakan menghindar tampak agak aneh, itu menghindari tombak tulang yang masuk dan pedang panjang dari pembunuh berwajah 1000 itu dengan sempurna. Keindahannya terletak pada ketepatannya, dia telah berhasil mengubah krisis itu menjadi ketiadaan. Baiklah, Pang Yue menyeringai saat semangat juang memenuhi matanya sekali lagi.
Adapun pewaris sekte bumi jahat, jantungnya berdetak kencang ketika dia melewatkan serangannya. Tanpa pikir panjang, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan segera mundur dengan tombaknya. Bayangan hitam meluncur melintasi tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tepat di depannya. Su Zimo melompat, matanya penuh dengan niat membunuh saat dia menebas dengan saber bulan dinginnya. Ah, pewaris sekte bumi jahat berseru keras dan memegang tombak tulangnya di depan dadanya untuk bertahan. Dentang, saat senjata bersentuhan, pewaris sekte bumi jahat mulai merasa tidak nyaman secara internal. Meskipun tombak tulangnya telah bertabrakan dengan saber bulan dingin, rasanya seperti udara yang menyerang dan dia tidak bisa merasakan benturan apapun. Ini buruk, itu palsu. Hati pewaris sekte bumi jahat tenggelam. Su Zimo mendengus dingin. Saat saber bulan dingin dan tombak tulang melakukan kontak, dia melangkah ke samping dan mengelak ke samping. Sebuah pedang panjang dan ramping ditusuk dari belakang, disikat oleh Su Zimo dengan licik dengan jarak sehelai rambut. Jika dia setengah langkah lebih lambat, atau jika dia terjerat dengan pewaris sekte bumi jahat, Su Zimo tidak akan bisa menghindari serangan itu. Ekspresi pewaris sekte bumi jahat berubah saat pupilnya menyempit. Hampir bersamaan dengan saat Su Zimo mengelak, pedang itu menusuk. Di tengah banyak hal, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Asasin berwajah seribu. Pewaris sekte bumi jahat menjerit dan dengan reaksi cepat yang cukup mengesankan, dia menarik tombak tulang yang melindungi dadanya ke atas. Pembunuh berwajah seribu itu merasa kabur di depan matanya. Ketika sosok itu melintas, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba menarik kembali momentumnya. Dentang, pedang panjang melakukan kontak dengan tombak tulang. Puff, tepat setelah itu, kilatan darah muncul. Pewaris sekte tanah jahat mengerang saat wajahnya menjadi pucat dan dia gemetar kesakitan. Serangan itu seharusnya menembus dadanya. Namun, karena dia menggunakan tombak tulang untuk menghindar dan pembunuh berwajah seribu itu menarik kembali momentumnya, pedang panjang itu hanya menembus bahunya. Pada saat ini, pembunuh berwajah seribu itu tiba-tiba merasakan gentar. Niat membunuh yang menusuk tulang melonjak dan menyelimuti sekelilingnya. Tidak jauh dari sana, Su Zimo memasukkan busurnya. Dia memiliki 4 anak panah tersisa. Sekarang, keempatnya dimuat di haluan yang melengkung seperti bulan purnama, mereka diarahkan ke pembunuh berwajah seribu yang baru saja muncul. Baru sekarang pembunuh berwajah seribu itu menyadari, dia adalah orang yang paling ingin dibunuh oleh Su Zimo. Jika dia tidak muncul, Su Zimo harus waspada dan ekstra hati-hati terhadap upaya pembunuhannya. Bahkan jika yang terakhir memiliki segudang teknik, dia mungkin hanya bisa menggunakan kurang dari setengahnya. Tapi sekarang, tidak hanya dia gagal dalam percobaan pembunuhannya, pedang panjangnya masih tertancap di bahu pewaris sekte bumi jahat dan dia belum bisa menariknya keluar. Swash, swash, swash. 4 balok hitam turun, hampir menutup semua rute mundur untuk pembunuh berwajah seribu itu. Setelah melihat ini, kerumunan penonton tiba-tiba memiliki ilusi. Di permukaan, sepertinya 5 ahli waris iblis sedang menyerang kultivator berjubah hijau. Namun, yang terakhir sebenarnya mengambil inisiatif untuk memanipulasi situasi dan memimpin mereka ke arahnya sejak awal. Sekarang, bahkan pembunuh misterius berwajah seribu telah jatuh ke dalam perangkap kultivator berjubah hijau ini. Semua orang tidak bisa menahan pikiran yang berkedip, siapa orang ini? Eternal Secret King, Chapter 174. Bab 174, Perubahan di Kolam Darah. Meskipun dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan, pembunuh berwajah seribu itu masih tanpa ekspresi. Menarik pedangnya, dia meringkuk menjadi bola dan berputar di udara seperti kura-kura. Pedang tipis itu membentuk sinar pedang yang indah dan memesona di sekelilingnya. Ini adalah teknik pertahanan yang sangat terkenal dari Hidden Death Sect. Di satu sisi, tubuh yang melengkung bisa mengurangi kemungkinan cedera. Di sisi lain, kekuatan rotasi yang dikombinasikan dengan tarian pedang akan menghasilkan penghalang yang dapat bertahan ke segala arah, bahkan air akan kesulitan menembusnya. Melekat, dentang, 4 sinar hitam menghantam sinar pedang yang berputar dan mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Keempat panah diblokir. Su Zimo menembakkan 4 anak panah dan dengan santai melemparkan sanguin kristal bow-nya ke bawah. Tanpa jeda sedikit pun, tubuhnya melintas dan dia menerjang ke arah pembunuh berwajah seribu itu sebagai aura dingin dan pembunuh yang dipancarkan dari saber bulan dingin di tangannya. Secara alami, Su Zimo tidak akan berasumsi bahwa dia akan dapat membunuh pewaris iblis dari sekte kematian tersembunyi hanya dengan 4 anak panah. Keempat anak panah itu hanyalah serangan pertamanya, pukulan mematikan Su Zimo yang sebenarnya ada di belakang. Meskipun pembunuh berwajah seribu itu telah memblokir 4 panah, dia masih memiliki sedikit jeda dalam tindakannya karena kekuatan mereka. Sekarang, Su Zimo telah tiba di depannya, membidik lehernya dengan saber bulan dingin yang terangkat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun tidak ada teknik yang terlibat dalam serangan Su Zimo, dia membawa aura yang tak tertandingi. Saat darahnya melonjak, kilat juga menyambar dengan ganas. Tanpa ada cara untuk mengelak, pembunuh berwajah seribu itu hanya bisa menghadapinya secara langsung. Itu bukan karena dia tidak ingin mengelak, itu karena Su Zimo telah memaksanya ke suatu tempat. Setiap gerakan dihitung dengan sangat presisi sehingga dia bahkan tidak memiliki ruang untuk bernafas. Dentang, pedang panjang itu bertabrakan dengan Cold Moon Sabre dan mengeluarkan suara menggelegar. Tubuh pembunuh berwajah seribu itu bergetar. Lengannya sakit dan telapak tangannya sobek saat darah segar menetes, dia hampir tidak bisa memegang senjatanya lagi. Pedang itu melengkung ke tingkat yang menakutkan dari kekuatan besar saber bulan dingin. Tepat saat pedang hendak menyerang dada pembunuh berwajah seribu itu, perubahan aneh terjadi. Karena tekukan pedang pembunuh berwajah seribu itu, ujungnya melonjak dengan cara yang aneh dan diam-diam menusuk ke arah tenggorokan Su Zimo seolah-olah masih hidup. Jika Su Zimo melanjutkan serangannya, pembunuh berwajah seribu itu akan terluka paling parah. Namun, tenggorokannya akan ditusuk di tempat. Metode pembunuhan sekte kematian tersembunyi tidak dapat diprediksi dan di luar imajinasi orang biasa. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Sebuah peringatan muncul di benak Su Zimo. Dari sudut matanya, dia menangkap ujung pedang yang masuk dan mencabut pedangnya sambil menendang ke depan. Di permukaan, sepertinya itu hanya satu tendangan ke depan. Namun, dengan garis keturunan dan kekuatan semburan Su Zimo, tendangan itu tidak berbeda dengan tusukan tombak besar. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, Su Zimo mengubah strateginya di saat-saat terakhir dan menarik kembali kakinya. Di sisi lain dari pembunuh berwajah seribu itu ada belati yang muncul entah dari mana, menunggu kaki Su Zimo untuk menyerangnya. Tidak heran dia pewaris iblis dari sekte kematian tersembunyi. Su Zimo memuji secara internal dan merasakan penyesalan. Dia telah meletakkan semua rencana ini dengan cermat, berpikir bahwa dia akan dapat membunuh pembunuh berwajah seribu di sini. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir akan mampu menyelesaikan usahanya yang rumit.
Tentu saja, meski pembunuh berwajah seribu itu berhasil selamat, dia tidak dalam posisi terbaik. Setelah menahan serangan Suzimo, organ pembunuh berwajah seribu itu bergetar. Dia tidak berani berlama-lama lagi, menerobos kerumunan dan menghilang ke jalan bercabang dengan satu ketukan kakinya. Ancaman pembunuh berwajah seribu untuk sementara dihapus, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan kembali lagi nanti. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh bajingan itu dulu. Pewaris Illusion Finchult berteriak dengan ekspresi pucat. Pewaris Sekte Zenith mengangguk dan melambaikan tangannya. Sekali lagi, pertarungan dilanjutkan saat pembudidaya Illusion Finchult, Zenith Sect dan Malevolent Earth Sect menyembur bersama. Di sisi lain, Sang Guan Yu kehilangan kesabarannya pada Ji Yaoyan yang mengganggunya tanpa henti. Dia menatapnya dan mengerutkan kening. Demonesci, apakah kamu akan terus seperti ini? Siapa bajingan itu bagimu? Mengapa kamu peduli? Ji Yaoyan tersenyum dan menatap Sang Guan Yu dengan main-main. Melambaikan tangannya, 4 wanita cantik di belakang Sang Guan Yu muncul dalam sekejap. Jangan menahan diri, bunuh dia. Dia menunjuk Demonesci dengan tatapan sedingin es. Hehe, Ji Yaoyan tidak terganggu sedikit pun saat dia tersenyum. Sang Guan Yu, kita tidak tahu siapa yang akan membunuh siapa terlebih dahulu. Swosh, swosh, swosh. Keempat gadis itu muncul di sekitar Ji Yaoyan dan mengelilinginya. Menggunakan pedang panjang, mereka bergerak secara sinkron seolah-olah mereka telah berlatih combo rantai. Ji Yaoyan menarik senyumnya dan menari dengan rantainya, membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus di sekelilingnya. Mengelilingi mereka sambil melambai-lambaikan kipasnya, Sang Guan Yu terlihat santai. Namun, dia sebenarnya menunggu saat yang tepat dan siap menyerang dan menjatuhkan Ji Yaoyan. Dentang, dentang, dentang. Di sisi lain, pertempuran besar telah pecah. Terhadap serangan gabungan dari banyak pembudidaya iblis, Suzimo menggunakan saber bulan dinginnya tanpa rasa takut dan memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Menggunakan persepsi rohnya yang tajam dan teknik pertahanan yang luar biasa, dia bertahan di tengah kerumunan. Puff, puff, puff. Pembudidaya iblis jatuh ke tanah terus-menerus dengan darah memancar dari tubuh mereka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa noda darah di tanah semuanya mengalir menuju kolam darah di tengah seolah-olah mereka tertarik oleh sesuatu. Garis keturunan Suzimo tidak memiliki banyak kekuatan guntur yang tersisa dan dia tidak dapat melepaskan seni guntur lagi. Teknik pedang mempesona dari Illusion Finchult, teknik saber pembunuh dari Sekte Zenith dan kualitas tinggi dan teknik tombak khusus dari Sekte Tanah Jahat menyebabkan sedikit masalah bagi Suzimo. Ditambah dengan fakta bahwa dia terus-menerus dikepung oleh pembudidaya iblis lainnya, Suzimo tidak dapat menjamin bahwa dia juga dapat keluar tanpa cedera. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menghindari kerusakan fatal sambil membunuh lawan-lawannya di tengah kekacauan. Dia harus menukar hidup mereka sambil menerima kerusakan sekecil mungkin. Tak lama kemudian, tubuh Suzimo berlumuran darah, sebagian adalah darahnya sendiri, tetapi sebagian besar adalah darah para pembudidaya iblis lainnya. 3 ahli waris iblis dan banyak pembudidaya iblis menjadi semakin gugup semakin lama mereka bertarung. Kultivator berjubah hijau itu sepertinya tidak bisa kelelahan. Pada saat yang sama, luka-luka di tubuhnya juga tampaknya tidak menimbulkan banyak masalah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah vitalitas yang mengerikan dan kecepatan generasi tubuh Suzimo, luka kecil itu tidak ada apa-apanya. Dong, tiba-tiba, terdengar bunyi gedebuk dari tempat itu dan tanah berguncang. Oh, Pang Yue menyipitkan matanya dan fokus pada genangan darah di dekatnya. Suara tumpul itu berasal dari genangan darah. Selanjutnya, pada saat yang sama suara berdering, sebuah gelembung besar muncul di permukaan kolam darah, membentuk riak. Banyak pembudidaya iblis sedikit bingung. Suzimo tidak ragu. Dia melangkah maju dan melambaikan tangannya, meninju dada seorang kultivator iblis dengan keras. Patah. Suara retakan tulang bisa terdengar saat dada pria itu ambruk dengan organ di dalamnya pecah. Dikirim terbang oleh pukulan Suzimo itu, pria itu mendarat jauh di kejauhan dan secara kebetulan masuk ke genangan darah. Hampir seketika, daging orang itu meluncur dari tubuhnya ke dalam kolam darah dan menghilang, hanya menyisakan kerangka seram yang melayang sesaat di permukaan kolam sebelum tenggelam juga. Eternal Secret King, Chapter 175. Bab 175, Membunuh Ahli Waris Iblis. Banyak pembudidaya iblis melihat apa yang terjadi dan ekspresi mereka sedikit berubah. Namun, mata mereka terbakar dengan tatapan tajam. Suzimo tidak tahu apa warisan dari tempat ini. Namun, menilai dari ekspresi mereka, dia samar-samar bisa menebak bahwa warisan di kolam darah jahat itu akan segera lahir. Tapi, tidak ada yang berani melakukan tindakan sembrono setelah menyaksikan apa yang terjadi pada pembudidaya yang jatuh ke kolam darah. Saat itu, sosok Sang Guan Yu melintas. Dia memanfaatkan momen ketika Ji Yaoyan teralihkan sebentar dan menyelinap untuk menyerang. Sisi kipas lipat sangat tajam dan kilatan darah muncul saat melewati lengan Ji Yaoyan. Ah, Ji Yaoyan hanya bisa berseru saat rasa sakit membuat wajahnya pucat. Oh, saat dia melihat itu, niat membunuh muncul di mata Suzimo. Dengan lompatan cepat, dia melompati kepala banyak pembudidaya iblis dan menyerang Sang Guan Yu dan yang lainnya. Swoosh! Cold Moon Sabre turun dari langit, menebas dengan kekuatan yang tak terbendung. Ekspresi Sang Guan Yu berubah. Tidak mungkin dia berani menghadapinya saat dia mundur sambil berteriak, hentikan dia. Semuanya, ayo bekerja sama untuk membunuh pria itu. Kalimat pertamanya ditujukan kepada 4 wanita cantik yang dibawanya. Yang kedua adalah panggilan untuk semua pembudidaya iblis lainnya. Berdebur, berdebur, berdebur. Keempat wanita cantik itu jelas telah berlatih bersama dalam teknik serangan gabungan saat 4 pedang panjang ditusuk dari sudut yang berbeda, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengelak atau membalas. Meskipun Ji Yaoyan berasal dari Sekte Iblis, dia adalah adik perempuan Ji Yaoxue. Dengan hubungan itu, Suzimo harus memastikan keselamatannya. Sekarang dia melihat Ji Yaoyan terluka, Suzimo tidak peduli. Menghadapi 4 pedang yang masuk, dia tidak mundur atau menghindar. Sebagai gantinya, dia menebas dengan Cold Moon Saber di tangan kirinya dan menghadapi pedang yang masuk dengan tangan kanannya. Dia melingkarkan tangannya di sekitar pedang. Bam! Pedang itu bergetar saat wanita yang memegangnya berseru. Telapak tangannya robek dan dia tidak bisa lagi mencengkeram pedangnya, menghentikan serangan combo dari mereka berempat untuk sesaat. Sosok Suzimo berkedip-kedip dan bayangannya tetap ada. Muncul di hadapan wanita itu dalam sekejap mata, dia mencondongkannya. Dengan bang, tubuhnya terbang seperti layang-layang yang putus. Pada saat dia mendarat, dia tidak lagi bernapas. Pada saat yang sama, Suzimo membalik tangannya dan menebas dengan pedangnya, menyebabkan cahaya dingin menyapu leher wanita lain. Sebuah garis berdarah muncul. Sing, kabut darah memuntahkan. Hanya dengan sikat biasa dan satu pertukaran pukulan, 2 wanita dari Cloud Rain Sect telah mati di tangan Suzimo. Dia datang ke sisi Ji Yaoxue dan bertanya, mengerutkan kening, bagaimana kabarmu?
Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Dia menggelengkan kepalanya dan menunjukkan padanya untuk berhati-hati di belakangnya. Su Zimo berputar dan menatap para pembudidaya iblis yang masuk dengan dingin. Memegang pedangnya, dia melolong dan menyerang mereka sekali lagi. Bang, meskipun orang di depan memblokir pedang Su Zimo, dia tetap diterbangkan. Pada saat dia mendarat di tanah, lengannya hancur dan tulangnya remuk, dia telah kehilangan semua kekuatan tempurnya. Kekuatan darah Su Zimo terlalu kuat. Ranah darah tsunami sudah cukup baginya untuk menghancurkan semua pembudidaya iblis yang hadir. Hanya 4 ahli waris iblis yang bisa bertahan melawannya dengan gerakan rumit mereka. Dong, saat ini, suara tumpul yang familiar terdengar dari genangan darah lagi saat percikan muncul di permukaan. Kali ini, suaranya lebih jernih dan bertenaga. Seolah-olah palu telah menghantam hati semua orang dengan keras. Setiap orang yang hadir merasakan sesak di dada mereka dan darah mereka berantakan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Su Zimo tiba-tiba merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Tempat ini agak aneh. Sepertinya itu bukan hanya tanah warisan sederhana seperti yang dikatakan Sekte Iblis. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Dia adalah orang pertama yang pulih dengan garis keturunannya yang melonjak saat dia bergegas ke kerumunan menuju pewaris Sekte Bumi Jahat. Ketika dia melihat bahwa Su Zimo bergegas ke arahnya, pewaris Sekte Bumi Jahat menghela napas dalam-dalam dan berteriak. Saat dia mundur, dia mengguncang tombak tulang di tangannya. 3 ahli waris iblis lainnya tersentak dari pingsan mereka dari suara tumpul dan segera membantu pewaris Sekte Bumi Jahat membentuk jebakan. Bang, Su Zimo menghentakkan kakinya ke tanah, menyebabkan pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana saat bumi bergetar. Pewaris Sekte Bumi Jahat tertangkap basah dan tersandung. Itu memperlambat gerakannya dan membuka celah. Mata Su Zimo berbinar. Dia merapalkan Divine Stick Flating dan langsung menembus kerumunan, mengayunkan Cold Moon Saber miliknya ke atas tanpa ampun. Ini adalah serangan yang sepenuhnya sepihak. Ditambah dengan kecepatan ledakannya yang mengerikan, pewaris Sekte Bumi Jahat masih selangkah lebih lambat bahkan saat dia mencoba yang terbaik untuk mundur. Dadanya diiris terbuka, menyebabkan darah menyembur keluar dan organ tubuhnya terlihat samar. Pewaris Sekte Bumi Jahat menjerit nyaring. Pucat seperti spray, dia menatap dadanya dengan ngeri. Sementara 7 Sekte Iblis berjuang untuk warisan, jika ada yang serba salah dan salah satu pihak menyatakan penyerahan mereka, sisanya tidak akan begitu kejam untuk membunuh ahli waris iblis. Namun, pewaris Sekte Bumi Jahat tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan makhluk ganas di tempat ini. Setelah melihat pemandangan ini, 3 ahli waris iblis lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Su Zimo mengayun ke kiri dan ke kanan. Setiap pembudidaya Sekte Iblis yang berdiri di hadapannya mati di tempat atau dikirim terbang dengan darah menyembur keluar dari mereka. Sesampainya di depan pewaris Sekte Bumi Jahat, Su Zimo memegang kepalanya dengan ekspresi dingin dan mengayunkan saber bulan dinginnya secara horizontal. Kepala besar dipotong. Para pembudidaya Sekte Iblis tersentak. Mereka tidak tahu Sekte Abadi mana yang telah mengirim orang kejam yang bisa membunuh pewaris iblis Sekte Bumi Jahat tanpa mengedipkan mata. Sang Guan Yu dan ahli waris Illusion Finchult dan Zenith Sek mundur. Jika mereka berempat tidak dapat membunuh orang ini, tidak ada gunanya sekarang hanya tersisa 3 dari mereka. Mereka bahkan mungkin akan mati di sini. Lunatic Pang, apakah kamu hanya akan duduk di sana dan melihat ahli waris iblis kita terbunuh dengan iseng? Sang Guan Yu bertanya dengan ekspresi pucat, jika Anda terus duduk dan tidak melakukan apa-apa, apa yang akan dipikirkan oleh pembudidaya iblis lainnya tentang Anda ketika berita tentang ini menyebar kembali ke Sekte Iblis? Hahaha, pewaris Illusion Finchult tertawa terbahak-bahak. Mereka hanya akan berpikir bahwa Lunatic Pang adalah reputasi dan kalmu. Anda tidak lebih dari cangkang kosong yang hanya bisa sombong di dalam Sekte Iblis kami. Ketika Anda bertemu dengan seseorang dari Sekte Abadi, Anda sangat takut sehingga Anda bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah mendengar ini, Pang Yue akhirnya bergerak. Dia berdiri dari tempatnya saat semangat juang di matanya terbakar menjadi 2 api. Hanya dengan satu tindakan itu, semua orang yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah ada bayangan iblis kuno yang datang dari Pang Yue, yang memiliki kekuatan tak tertandingi yang bahkan bisa menyelimuti langit. Kamu tidak perlu memprovokasi saya, Pang Yue berkata dengan dingin, jika aku menyerang, orang itu akan terbunuh dengan sangat mudah. Sebagai pewaris iblis, masing-masing dari mereka memiliki trik di lengan baju mereka dan sangat cerdas. Ketika Su Zimo melawan ahli waris iblis lainnya, itu adalah kesempatan sempurna untuk duduk dan menuai rampasan nanti, tidak mungkin Pang Yue terlibat. Namun, objek warisan akan segera lahir. Sekarang ahli waris iblis lainnya takut karena Su Zimo, itu adalah waktu yang tepat baginya untuk tampil.